أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul kembali di Balai Romo Aceh yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan rahmat, karunia, maghfirah, ampunan, dan yang tertinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka insya Allah akan dimudahkan kepada surganya Allah. Baik surga di dunia, apa itu surga dunia? Kenikmatan untuk melaksanakan amal soleh, ya. Jadi surga dunia itu adalah kita menikmati amal-amal soleh, amal-amal yang mendatangkan cinta dan ridha Allah. Dan kemudian surga akhirat itulah surga Firdausnya Allah, ya, surga Darussalamnya Allah, ya, Jannatul Ma'wa. Itulah seluruh surga-surga yang kalau kita dalam bahasa Aceh ada namanya surga 8, ya kan? Itulah surga-surga di akhirat. Tapi sebelum surga di akhirat ada surga dunia. Kita menikmati seluruh perintah-perintah Allah ini, walaupun dalam mengerjakannya terkadang ada juga berat, ya, ada juga tantangan, ada rintangan. Tapi kita yakin bahwa ini mendatangkan cinta Allah. Maka disebabkan karena kita yakin bahwa amal soleh itu mendatangkan cinta Allah, apapun halangan dan rintangannya kita akan menempuhnya. Disitulah nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan jalan. Disitulah nanti Allah akan memberikan pertolongan. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 36 bahwa 56 Allah mengatakan bahwa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ya, rahmat Allah itu teramat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan bahas satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Imran. Ya, surah Al-Imran, yaitu pada ayat, nanti ayat ini banyak, nanti semana kita sampainya, nanti kita akan lihat sesuai dengan waktu, ya. Kita lihat bahwa yang pertama adalah di surah Al-Imran ayat 15, kemudian ayat 16, 17, dan 18. Terakhir puncaknya itu ada di ayat 19. Nah, ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya, kabarkanlah, ya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu bassirum bil ibadah. Jadi Allah mengatakan, maukah engkau aku kabarkan, ya, kepada sesuatu
yang lebih baik dari apa yang ada di atas permukaan bumi ini dengan segala isinya. Jadi kalau kita lihat bahwa katakanlah, maukah aku kabarkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita ditanya apa sebenarnya yang bagus di dalam dunia ini, jabatan, kekayaan, harta, segala macam ya. Tapi Allah bertanya, makanya Bu, kalau ketika kita membaca ayat Allah, lalu ketika kita hidup di masyarakat, itu kadang jawabannya berbeda. Ya kan? Kalau kita tanya, hai, siapa orang yang paling beruntung? Pasti kita bilang, yang punya suami yang ganteng, yang punya anak yang cerdas, gitu kan? Kan begitu ya. Tapi waktu kita baca Quran ternyata bukan seperti itu. Gitu. Makanya kita perlu sekali dengan hukum agama Allah ini ketika kita belajar, sehingga kita paham bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah engkau aku kabarkan yang lebih baik dari semua itu? Nah, ayat itu sebenarnya di atasnya, di ayat 14, bukan ayat ke-13, 14, udah ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran secara umum manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Sesungguhnya kata Allah, dijadikan indah pada pandangan mata kita semuanya. Zuyyina lin-nas. Pada seluruh manusia itu dijadikan suka kepada siapa? Kepada perempuan, kepada anak, kan Bu? Kepada perempuan, kepada anak, kepada sawah ladang, kepada emas, kepada peternakan, perniagaan, perdagangan, itu dijadikan indah pada pandangan kita. Sehingga gara-gara perempuan kadang-kadang nggak melaksanakan ibadah sholat. Gara-gara pekerjaan, gara-gara lampuh kita, kadang-kadang kita nggak sempat pergi ngaji. Memang itu begitu. Gara-gara uang, kadang kita nggak sempat untuk khusyuk untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi Allah katakan pada ayat 14 ini secara umum, aku jadikan indah pada semua kamu. Kalau ada di antara kita lihat emas nggak berdaya, kita nggak suka, berarti kita udah di alam lain. Nengok perempuan cantik nggak tertarik lagi sedikit pun. Itu berarti kita bukan lagi berada di alam ini. Karena itu fitrah kita. Tetapi Islam membimbing, jangan sampai terlena. Kan gitu ya? Islam membimbing. Makanya kita lihat dalam kehidupan hari inilah dikatakan dijadikan indah pada pandangan matamu terhadap sawah ladang, terhadap peternakan, terhadap emas. Maka hari ini orang-orang yang ketika imannya tidak dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya emas banyak, dia buat tas jinjing satu. Oke ya? Dia buat tas, maka tasnya dibawa ke sana kemari kan. Dan itu diviralkan. Nah, secara umum orang yang tidak mempelajari ayat Quran mengatakan bahwa itu adalah prestise. Itu adalah harga diri di masyarakat. Tapi bagi orang-orang yang belajar Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda pandangan, Bu. Kalau orang sekarang namanya mindset, cara berpikir, ya kan? Nah, maka kata Allah, dengan wanita, ya kan, dengan anak, membangga-banggakan anak saya ada ya, cucu saya sekian, saya udah hidup lebih lama, kan ada gitu. Saya sudah hidup lebih lama, saya sudah punya jabatan yang sekian, udah 30 tahun saya berkiprah. Jadi tokoh masyarakat sudah sekian lama. Itu biasa. Ya, mengandalkan jabatan, mengandalkan anak saya siapa, ya kan? Saya anak siapa, itu sudah biasa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mataul hayatid dunya." Semua itu adalah kehidupan dunia. Itu ya, kehidupan dunia. Wallahu indal husnul ma'ab, dan semua kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan begini, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Maukah engkau aku kabarkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu? Ini hebat enggak, Pak? Ada yang lebih hebat dari jabatan? Untuk mendapatkan satu kursi harus tahu berapa? Iya kan? Dari tingkat yang paling rendah. Oke, Allah katakan, "Qul a'unabbiukum." Sesungguhnya aku kabarkan kepada kamu ada yang lebih baik dari itu semua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Aku akan berikan kepadamu surga. Tapi ingat, lilladzina taqaw. Hanya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Maka aku akan berikan kepadanya jannah. Jannah, kita kalau bilang ngaji itu kalau bilang jannah ada tasydidnya, itu memang kita lambatkan sedikit. Jannah. Ya, ya? Jadi itu adalah surga. Ditekankan lagi bahwa itu adalah surga tajri min tahtiha al-anhar, bahwa dia adalah mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, dan engkau kekal di dalamnya, wa azwajum mutahhara, dan engkau mendapatkan pasangan yang suci. Jadi kita Bu kalau senang saja, kalau ada pasangan enggak sempurna nikmat Allah. Senang saja tapi tidak ada kawan, enak enggak? Senang tapi tidak punya teman, ya kan? Makan sendiri, tidur sendiri. Tapi di sini sempurna sekali kebahagiaan. Sudah senang tapi bersama pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan dunia bisa jadi kita tersenyum, sebentar lagi sudah marah. Ya kan Bu, sebentar suka, sebentar tidak suka. Tapi ini pasangan yang sudah disucikan oleh Allah, suci dari semua keburukan-keburukan. Kita berumah tangga ada nggak bertengkarnya? Iya. Kalau jawaban nggak ada juga udah di alam lain juga. Ya kan? Karena Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha juga ada juga berantemnya kan gitu kan. Apalagi kita manusia. Nah, dikatakan di sini bahwa wa azwajum mutahharah, dan ingat Bu, waridwana, yang diridhai oleh Allah. Jadi pasangan yang suci dan diridhai oleh Allah. Semua perlakuannya itu memang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho. Nah, kita Ibu, sifat kita yang baik sedikit saja kadang kita disukai dan dicintai oleh suami. Apalagi ini diridhoi oleh Allah, tentu itu kenikmatan yang sangat sempurna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bil ibad. Maka berikanlah ya kabar ini kepada hamba-hamba, kepada hamba-hamba Allah. Itu kita hari ini dijelaskan, disampaikan. Maka kita lihat bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita ada satu tolak ukur yang sangat utama. Maka apakah amal-amal yang harus engkau lakukan? Karena kalau di majlis taklim Bu, enggak namanya majlis taklim kalau pulang enggak bawa amal. Jadi kalau bawa pemikiran saja, ya kan? Tidak bawa amal, namanya bukan majlis taklim. Majlis taklim itu adalah cara cepat, cara praktis untuk mendapatkan satu ilmu, kemudian langsung diaplikasikan dengan amal saleh. Itu ciri khas dari majlis taklim. Bukan cara berpikir yang bagaimana enggak. Jadi bagaimana kita mendapat ilmu, praktisnya langsung kita amalkan. Maka dikatakan siapa? Alladzina yaquluna. Siapakah orang yang mendapatkan ini? Yang mendapatkan takwa, yang mendapatkan pasangan, yang mendapatkan surga di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya kan Bu? Siapakah mereka itu? Maka dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya selalu mengatakan Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman. Ya, sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Al-imanu an tu'minu billah. Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada malaikat. Aku beriman kepada kitab. Aku beriman kepada Rasul. Aku beriman kepada takdir yang Allah tetapkan. Kita sering mengatakan kita beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang waktu takdir nggak beriman, ya kan? Beriman kepada Allah, semua dalam ketetapan Allah, semua. Tapi ada sedih ketika menerima takdir Allah. Ini perlu dikoreksi. Ini perlu dikoreksi. Kenapa? Semua keputusan, ketetapan Allah, keputusan Allah itu semuanya baik. Disitulah Bu, orang-orang beriman itu selalu bergembira hati. Orang beriman selalu bergembira hati karena apapun yang Allah takdirkan pada dirinya itu memang baik. Bisa ya? Saya kita paham ya. Untuk menerima itu perlu proses panjang dengan ilmu dan pemahaman, tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita menghadapi anak.
Ketika menghadapi anak, kita maunya A, dia maunya B. Macam mana rasa di hati kita? Nyesak bu di dada, nyesak di dada, begitu kan? Itu benar nggak kita percaya sama takdir Allah? Kalau percaya kepada takdir Allah, iman kepada takdir Allah, maka tentunya seorang ibu dan ibu ini akan mencari solusinya sesuai dengan hujah yang Allah gariskan. Apabila engkau susah, maka mengadulah kepada Allah. Bukan merepet kita, tapi seringnya kita kalau nggak pas aja mana, langsung di saat itu terus. Ibu yang melahirkan, ibu yang ya. Ada nggak gitu? Nggak ada ibu di sini, ya kan? Ibu yang telah melahirkan, ya kan? Ibu yang telah menolong, kayak gitu ya. Ini nggak ada untuk ibu, nah ini untuk kamu, nggak ada untuk mama. Mana ada cerita ibu? Seluruh amal soleh anak itu semuanya imbasnya mana? Royaltinya penuh kepada ayah bundanya. Tapi seorang ibu kan sering bilang, ini bukan untuk mama, ini bukan untuk mama. Nggak ada apa-apanya mama ini, nggak ada untuk kamu semua. Apa itu? Itu kejahilian, itu kebodohan. Karena seluruh amal soleh anak itu royaltinya kemana? Ibunya, ayahnya, tanpa mengurangi amal soleh anak. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu jangan bilang gitu lagi ya. Nggak ada nak, mama nggak ada apa-apanya. Kamu semua, untuk kamu semua gitu ya. Nah jadi ingat, orang-orang yang meyakini dengan iman, bagaimana untuk meningkatkan iman kepada Allah. Nanti kita akan bahas bagaimana untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Orang-orang yang mendapatkan pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, kemudian orang bertakwa dan orang-orang mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka ada amalan-amalan yang harus dia kerjakan. Maka yang pertama tadi adalah orang yang selalu yaqulun, orang yang selalu mengatakan Rabbana amanna, aku selalu beriman kepada Allah. Rabbana innana amanna, ada penguatan. Rabbana innana, ya, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, aku mengimani engkau. Rabbana innana, itu ada taukid yang sangat kuat. Sesungguhnya aku ini mengimani engkau ya Allah. Nah, kemudian dia mengatakan apa lagi? Faghfir lana, maka ampunilah. Orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Faghfir lana, merasa dirinya teramat banyak sekali salah dan khilaf. Makanya kita bu kalau berteman, berkawan, mohon maaf saya ya, lahir dan batin, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tapi jangan selalu disengaja terus. Mohon maaf lahir dan batin, disengaja atau tidak disengaja. Atau kadang yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, itu selalu ada dalam kehidupan, ya kan? Karena apa? Keterbatasan ilmu dan pemahaman yang ada pada kita. Nah, zunubana ini dari semua zunub, dari semua dosa-dosaku ya Allah. Dan kita minta kepada Allah, waqina azabannar. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu, engkau selamatkan, engkau jauhkan aku dari azabannar. Azabannar ini ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Ya kan bu? Neraka akhirat itulah api yang berkobar, yang menyesakkan dada, ya kan? Yang panasnya luar biasa. Tapi ada neraka dunia. Neraka dunia itu apa bu? Susah. Jangan dipikir susah orang ada duit. Susah. Susah itu apa? Dengan segala macam zuriatnya. Susah itu, ya kan? Susah itu dengan segala macam zuriatnya. Kesusahan, kepayahan, ya kan? Nggak enak. Bisa jadi susah itu kurang uang, bisa jadi susah itu kurang kawan, bisa jadi susah itu tidak dihargai, bisa, pokoknya yang dia tuh membuat dirinya susah sehingga dia tidak tenang. Nah dari susah itu macam-macam bu. Orang dari susah bisa jadi nggak bisa makan, dari susah bisa jadi orang nggak bisa tidur, dari susah bisa jadi orang tidak bisa tersenyum. Ini hebat nggak susah? Iya nggak? Jadi jangan pikir susah itu ada duit. Banyak orang ada duit, banyak orang ada uang nggak bisa senyum. Senyum, disenyum kan mudah sekali. Tapi senyum, semua orang tersenyum ketawa, dia nggak ketawa. Nah itu berarti ada masalah. Kalau semua orang ketawa, dia tidak tertawa, ada masalah. Atau sebaliknya,
Semua orang nggak ketawa, dia sendiri yang ketawa-tawa. Masalah kan? Ya masalah. Ingat Bu, susah. Jadi susah itu adalah azabanna, azab neraka Allah. Makanya nggak pernah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa neraka itu ada orang yang tersenyum, tak ada. Makanya minimal kita kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga kita dari pagi sampai sore kita merasa merdeka dan kita bisa tersenyum, itu udah surga dan segala isinya udah ada sama kita. Hidup tidak dalam tekanan, kemudian kita bisa tersenyum. Itu berarti surga udah ada sama kita. Karena senyum itu adalah satu kenikmatan yang Allah beri. Tabassum, ya kan? Tersenyum. Bahkan dikatakan senyum itu juga bisa sebab surganya kita. Jadi hati-hati kalau dari pagi sampai sore gak ada tersenyum, itu masalah. Mengkerut, gak ada tersenyum. Nah jadi ingat ya, ini adalah mereka-mereka yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, aku mengimani engkau ya Allah, maka ampunilah dosaku. Orang yang minta ampun tapi tidak mengimani Allah enggak sempurna. Dia minta ampun tapi tidak mengimani Allah, karena iman nanti ada refleksi amal soleh. Ya Bu ya? Ada refleksi amal soleh. Jadi kita ini Bu punya cara berpikir masing-masing kalau tidak dituntun oleh hujah Al-Quran. Contoh, kami baru pulang dari Tanah Suci. Semoga Allah merahmati semua sahabat dan seluruh jamaah yang mengikuti. Dan yang belum berangkat mudah-mudahan juga diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pemberangkatan berikutnya. Orang ketika di Ka'bah Baitullah itu sesuai dengan akalnya masing-masing. Kalau nggak ada hujah dan petunjuk Allah. Kalau dia seorang penyanyi, bisa jadi pulang dari situ dia buat lagu. Betul nggak? Dia lihat keindahan, ya kan? Bisa jadi dari situ dia akan. Makanya banyak kan nada-nada zikir dibuat seperti lagu kan, Subhanallah walhamdulillah, kan? Karena dia suka. Iya, itu dialirkan. Bakat kita masing-masing itu teralir sendiri. Kalau orang suka melukis, bisa jadi Ka'bah dia lukis-lukis. Kalau dia seorang puitis, mungkin Ka'bah itu akan dia buat bahasa-bahasa puitis. Ya kan Bu? Tapi kata Allah, ketika engkau mengitari Ka'bah Baitullah, apa yang harus engkau lakukan? Engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suka foto terus dari awal sampai akhir. 7 putaran foto terus, ya kan? Karena kita punya gaya kita masing-masing. Nanti ada yang keluar dari situ kalau tidak Rabbana innana amanna. Kalau enggak ada iman kepada Allah. Karena akhlak kita itu akan keluar. Akhlak kita itu akan keluar dari iman yang ada dalam, yang terserap dalam kalbu dan akal fikir kita. Itu butuhnya, perlu sekali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya macam model orang di Ka'bah Baitullah, macam model. Ya kan Bu? Dengan jutaan manusia beragam cara. Baik ragam fisiknya dengan pakaiannya dan ragam cara beramalnya. Makanya kita mohon kepada Allah, amal yang kita lakukan amal yang ittiba, yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti Rasulullah. Ada yang mungkin terlalu panas, karena panas sekali diambil kain ihramnya, taruhnya di atas kepalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal lagi ihram, boleh apa enggak? Enggak boleh, tapi kalau panas. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Kan begitu kan Bu? Kan begitu kan? Kalau misalnya tidak pakai iman, pakai hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makanya ilmu itu akan tertolak. Karena apa? Karena tidak dilandasi dengan ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ada amalan-amalannya juga. Apa disampaikan lagi? As-sabirina, yaitu orang-orang yang bersabar. Kalau sudah beriman itu memang kawannya sabar. Makanya sabar itu ibarat kepala kita. Kalau ini fisik kita, maka sabar ini adalah kepala kita yang paling tinggi. Mahkota yang paling tinggi, ya kan? Itu adalah sabar. Sifat sabar. Sampai dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Maka minta tolonglah engkau dalam hidup ini yang pertama dengan sabar. Ya kan? Minta tolonglah engkau dalam hidup ini dengan sabar. Sabar itu tetap taat
apapun kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertahan. Ya, Bu, itu sabar. Sabar itu tetap taat, tetap tunduk patuh, tetap bertahan. Makanya bahasa di masyarakat misalnya, Bu, sabar kali lah Ibu. Kalau nggak sabar dari kemarin-kemarin. Nah, itu bahasa umum ya Bu ya. Tapi mau kita bilang orang sabar itu orang yang bertahan. Makanya orang kalau sedikit aja udah, berarti itu orang nggak sabar. Tapi nanti dalam konteks hujah kita lihat, kita baca dalil Allah satu-satu. Ada karena ciri khusus orang sabar. Ya, ciri khusus orang sabar. Salah satunya ciri orang sabar itu adalah tetap wa iqamis shalah, konsisten. Kalau sholat di awal waktu, kalau udah sholat sunat. Kalau udah duha, dia kerjakan. Kalau udah tahajud, dia kerjakan. Istiqomah. Walaupun apapun rintangannya, dia tetap melakukan itu. Mau panas, mau terik, mau hujan, mau apapun, kalau itu kebaikan tetap dia lakukan. Halangan itu tidak menjadi satu kendala. Itu hebatnya Bu. As-sabirin. Orang yang tetap bersabar, bertahan dan menahan. Hebat kan orang sabar? Makanya ini yang paling tinggi. As-sadiqina, orang yang tetap berada pada kebenaran. Ya? As-sadiqina, siddiq, yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, julukan setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah mereka yang membenarkan. Tapi yang tertinggi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak ada sahabat yang diberi lakab As-Siddiq kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena dia membenarkan pada saat orang belum membenarkan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi as-sadiqina, mereka yang membenarkan, mereka yang selalu dalam keadaan benar. Nah, benar ini Bu adalah membenarkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitina, tetap taat. Tetap konsisten bahasa orang sekarang. Tetap al-qanitina, mereka yang tetap berada dalam ketaatan. Wal munfiqina, orang yang selalu berinfak. Jadi infak itu bukan sesekali. Bahkan dikatakan apa? Berinfaklah fis sarra'i wa dharra. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Makanya orang beriman itu bukan orang lapang, Ibu. Ingat ya? Orang berinfak itu bukan dia sedang lapang. Bahkan di dalam Islam, tariklah rezekimu dengan berinfak. Ini kalau kita pakai logika nggak nyambung, Ibu. Tariklah rezeki dari Allah dengan berinfak. Padahal berinfak itu mengeluarkan, ya kan? Berarti kalau kita ada rezeki, misalnya rezeki apa? Rezeki uang, misalnya kan? Ada rezeki kita, ada uang misalnya 100.000, maka kita keluarkan 500.000. Berkurang atau bertambah? Logika berkurang lah, nggak mungkin kita keluar, karena nggak mungkin, ya kan? Tetapi tariklah rezeki dari Allah dengan mengeluarkan. Karena apa? Dalam kali-kali hukum dalam Islam, kalau engkau mengeluarkan satu kebaikan, maka Allah membalas 10. Makanya ini dikali-kali oleh muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Macam mana Bu? Kalau aku keluarkan 10.000, pasti aku akan dapat? Enggak, kali 10. Orang dagang nih, orang dagang. 10.000 kita keluarkan, kita dapat berapa? 100.000. Makanya dalam imannya, setiap kali dia mengeluarkan 10.000, aku udah dapat 100.000. Tapi nggak dia bilang, mana ya, mana? Kok belum datang? Enggak. Dia tidak berharap karena pasti Allah sampaikan. Kira-kira kita kalau kirim WSL, misalnya WSL, kirim apa lagi? COD. Yakin nggak kalau alamatnya pas? Jika alamatnya pas, ya kan Bu? Namanya pas, nomor kontaknya pas, sampai nggak barang Bu? Jika barang itu hilang, bisa dapat nggak? Bisa dilacak. Itu ilmu manusia Bu, yang Allah titipkan sedikitnya. Apalagi ilmu Allah. Kalau kita sekecil apapun, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sekecil apapun kita berbuat baik, baik diketahui orang ataupun tidak, kebaikan itu akan dibalas 10 oleh Allah. Apapun ya Bu ya, apapun muhsinin itu, orang yang berbuat baik akan menjadi kelipatan 10.
Makanya dia sadar bahwasanya munfiqina, dia akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Allah pasti akan mengembalikannya dalam bentuk yang lain. Bisa Bu ya? Dalam bentuk yang lain. Maka dalam Islam ajrun, pahala, bisa dalam bentuk fakihnya kita kepada agama ini. Coba lihat Bu, kalau ada istilahnya benak-benak hati, itu benak hati. Kalau kita bilang A, dia bilang ba. Kalau kita bilang ba, dia bilang A, gitu ya. A, ba, A, dia bilang gitu ya. Ulang lagi, kata gurunya, udahlah Bu, pergi aja murid ini ke tempat lain aja lah. Nggak sanggup guru itu ya. Itu namanya benak. Nah, macam mana cara untuk menghilangkan benak? Berinfak. Padahal kan nggak connect kan Bu. Kalau misalnya kita bodoh, otomatis kan kita belajar, kayak gitu ya. Tapi enggak, kalau udah benak tuh, banyak-banyaklah sedekah. Kalau dibaca ayat, nggak paham saya. Diulangi lagi, saja belum paham saya. Ulangi lagi, belum paham. Hai, waduh napeng mbak, yang dompet Ron. Padahal gini. Ya kan Bu? Jadi dia bisa menghilangkan benak hati. Wal munfiqina. Itu belum lagi untuk akhirat. Apa itu? Difahamkan kita kepada agama ini. Difahamkan kepada agama ini. Sebagaimana Rasulullah berdoa untuk siapa? Untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Kemarin kita ketika pergi ke Taif, kita ziarah di Masjid Abbas, Ibnu Abbas, ya, bahwa beliau di usia 13 tahun sudah faqih agama ini. Usia 13 tahun udah faqih, udah paham Quran dan tafsirnya dan seterusnya. Udah bisa mentakwilkan, udah bisa menjelaskan per ayat dengan seluruh hukum-hukumnya. Ada cucu kita umur 13 tahun kayak gitu. Nah, minimal kita pergilah ke situ berziarah. Untuk apa Bu? Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada Ibnu Abbas, ya kan? Engkau anugerahkanlah kepadaku dan keturunanku ya Allah, zuriatku, sahabat-sahabatku ya Allah, gitu ya Bu. Jangan sampai di sana, oh ya mangga kaino, boh pun, bangga, oh Bagelima, foto Bagelima, masya Allah, ada 5 Taif, ada. Ya Bu, itu juga paham masing-masing. Ya paham masing-masing. Jadi ketika kita sampai di sana, kita kejar dulu Ibnu Abbas dulu, radhiyallahu anhu ya. Kita berdoa ya Allah faqih. Kenapa? Kalau kita udah faqih kepada agama ini, kita menikmati sekali hidup ini. Bu, kita semua, coba, kita menikmati nggak hidup ini? Ya, menikmati hidup ini. Kenapa? Seluruhnya anugerah Allah. Makanya kita nggak boleh minta mati. Ya Allah, berat kau di mama mati. Ada kan gitu kan? Bahasanya kan? Ada bahasa bukan minta mati, dia nyok karena mati. Nyok karena mati. Kalau maut ini udah mau nih, udah dekat mau nih. Enggak boleh minta kematian. Kalau udah sampai waktunya, meninggal lah. Tapi kalau minta mati tidak boleh. Sampai di Mekah pun walaupun mulia sekali, nggak boleh juga minta mati. Mulia sekali di sana, tapi nggak boleh minta. Karena kita emang ketika hidup menikmati hidup untuk mengibadai Allah. Bahkan kita berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku mengulang-ulang pertaubatanku ya Allah, mengulang-ulang sujud kepadamu ya Allah dengan sebaik-baik keadaannya Allah. Harus kita minta tuh. Misalnya Ibu sekali waktu kita sholat khusyuk kali kita, maka kita bilang sama Allah, ya Allah anugerahkanlah ya Allah detik-detik seperti ini, aku bisa mengulang-ulang ya Allah. Misalnya kita sholat kita menangis, ya, kita sholat merasa kita dosa kita teramat banyak, ya, merasa sekali, maka kita bilang ya Allah anugerahkanlah rasa ini terus ya Allah kepadaku. Kita minta, bukan kita ceritakan kepada Allah. Belum di malam belum mau, di malam nggak perlu. Bu, saya kok nangis luar biasa menangis, nggak perlu. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tetesan air mata itu menjadi sebab kita nggak akan masuk dalam neraka jahanamnya Allah. Karena tetesan air mata ini itu menjadi sebab dipadamkan neraka jahanam kita. Itu adalah simbol-simbol. Makanya orang nggak pernah menangis dalam sholat, nggak pernah menangis dalam berdoa, itu memang nerakanya masih menyala betul. Ingat Ibu, kalau misalnya ada sampah
lalu kita siram apa namanya? Kita siram minyak, lalu menyalanya macam mana? Gitu ya. Nah, lalu kita ambil air, masih ada juga, ambil air lagi, baru mati ya. Ya kan, Bu? Nah, berarti mata kita ini kalau menangisnya biasa aja, itu belum terhapus. Dosa yang banyak itu yang berlimpah itu belum terhapus. Kalau nangisnya belum berderai, ya, nangis kita belum berderai-derai nangis. Maka kita lihat sampai kalau kita lihat para sahabat ya, ketika habis sholat subuhnya ya, mereka itu keluar dari masjid, itu mereka itu basah kuyup menangis kepada Allah. Nah, ini kita di usia-usia yang kita katakan sudah 50 ya Bu ya, kita perlu tangisan itu. Makanya nanti ada sebab nanti Allah buat kita dengan ujian dan cobaan. Tapi yang paling tinggi lagi adalah ketika Allah menganugerahkan nikmat kepada kita, kita haru, maka kita menangis. Itu yang paling tinggi lagi. Haru, ya kan? Makanya kenapa ketika kita melihat Ka'bah kita dikatakan Allahumma zid, tambahkanlah keberkahan, ya kan? Tambahkanlah keberkahan ya Allah, tambahkanlah ya Allah keagungan ya Allah, tambahkanlah penghormatan kepada Ka'bah Baitullah dan kepada orang-orang yang mengitarinya. Tambahkan. Jadi rasa haru mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mencintai Rasulullah. Itu bertambah-tambah pada jiwa dan akal kita. Dari mana, Bu? Hujah agama ini waktu kita belajar. Nah, makanya Bu dari sini coba kita lihat as-sabirina wal qanitina, as-sabirina was-sadiqina. Orang yang pertama yang sabar, kemudian mereka yang sadik, yang membenarkan. Kemudian al-qanitina, mereka yang tetap taat, wal munfiqina, mereka yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang beristighfar di waktu sahur. Mereka yang beristighfar di waktu sahur yaitu sebelum subuh. Nah, di sini ada ayat tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Aku bersaksi. Ya kan, Bu? Syahidallahu annahu la, panjang itu. La ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ayat tauhid. Mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita sudah sabar, udah bisa berinfak, udah bisa bangun sebelum sahur, kita mengatakan bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Semua ini adalah pemberian Allah, bukan aku diri. Itu tauhid. Makanya manusia secara umum sering terjebak ketika dia selamat dari satu keadaan. Maka dia mengatakan akulah. Karena akulah. Karena aku disiplin lah, karena aku bekerja keras lah. Enggak, syahidallah, aku bersaksi Allah lah yang membuat itu semua, ya kan? Allah lah, tidak ada Rabb selain Allah. Jadi kuasanya Allah untuk menggerakkan. Kami kalau bukan dengan kuasanya Allah, nggak tahu kita selamat apa nggak sampai kemari. Dan gitu kan kita bilang kan? Tapi karena kuasa, maka nanti akan masuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat Bu, di ayat berikutnya, ini yang menjadi pembahasan kita. Dikatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang Allah ridho itu adalah agama Islam. Asbabun nuzul daripada ayat ini itu ketika Nabi berada di kota Madinah. Ya kan? Ketika Nabi berada di kota Madinah, itu ada sekelompok manusia, sekelompok kita bilang kaum, ya kan? Yang datang kepada Rasulullah, tapi mereka langsung masuk ke masjid. Nah, ketika itu menjelang asar itu. Ketika menjelang asar, maka mereka masuk kepada masjid. Mereka berjumlah kurang lebih dalam menurut para mufassir itu dikatakan 60 orang. Masuk ke Masjid Nabawi, mereka sholat asar. Kata sahabat-sahabat Nabi, ini kayaknya siapa ya mereka? Gitu kan? Nah, lalu mereka semuanya sholat, tapi mereka menghadap ke timur. Bukan menghadap ke kiblatnya kita, menghadap ke timur. Lalu setelah itu kata Rasulullah, biarkan saja. Rasulullah kan sabar ya, biarkan saja. Setelah mereka sholat, maka Rasulullah mengatakan, siapakah kalian? Apakah kalian beragama Islam? Dijawab mereka dengan lantang bahwa kami lebih Islam daripada kamu. Aku sudah berislam lebih daripada kamu. Nenek-nenekku dulu udah Islam. Nah gitu ya. Siapa neneknya? Itulah Nabi Isa.
Maka dikatakan itu adalah kaum Nasrani, Nazret. Ya kan Bu? Jadi mereka dengan lantang mengatakan, bohong kata Rasulullah. Tidak, kalian bukanlah Islam. Karena kalau Islam sholatnya kemana? Menghadap kiblat. Maka banyaklah pertanyaan-pertanyaan Rasulullah yang diajukan kepada mereka dan mereka tidak bisa menjawabnya. Nah inilah Bu, kalau kita lihat dalam Islam, hukum syariat kita ini, kalau sholat seikhlas apapun, kalau tidak menghadap kiblat, sah pada? Kita kan sering ya, kalau kita di kampung kita, di masjid kita sendiri, nah kita memang udah tahu kiblatnya kan? Kau udah tahu kiblatnya? Tapi banyak nggak di antara kita ketika kita masuk di satu hotel atau satu tempat, Allah Maha tahu, Allah sah pada? Nggak sah. Nah makanya asbabun nuzul ayat ini, inna dina indallahi Islam. Kalau tidak Islam, tidak ikhlas. Satu, ikhlas apa? Benar. Ikhlas itu bukan rela, ikhlas itu benar. Kalau tidak benar caranya, tidak mengikuti Rasulullah, hujah yang ada, maka itu tertolak. Maka kaum ini dikatakan yang 60 orang tadi, ketika mereka sholat asar mereka menghadap ke timur, maka kata Rasulullah mereka itu bukan Islam. Kamu ikut siapa? Gitu kan? Maka dikatakan bahwa balik kepada hukum syariat kita, sebagus apapun kita melakukan amal soleh, ketika tidak dilandaskan dengan ilmu, ya dengan iman kepada Allah, maka itu tertolak. Ini cerita sekelumit kecilnya. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat Imrannya ada 200. Dikatakan ya surat Madaniyah. Surat dia yang turunkan di kota Madinah. Makanya Bu, kita lihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita, Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam saja. Jadi kalau banyak kali warna-warna di luar dan segala macam, maka disitulah kita perlu berguru untuk kita mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena dulu pun pernah kejadian seperti itu. Mereka sholat asar, tapi mereka menghadap ke timur, bukan menghadap ke barat. Dan itu dikatakan ada rahib-rahib mereka yang ikut, ada tokoh-tokoh agama mereka yang ikut. Dikatakan oleh mufassir ada 3, ya kan? Tokoh-tokoh mereka di antara 60 orang itu ada yang tokohnya ada 3 orang, gurunya kita katakan. Maka kata Rasulullah, tidak, mereka bukanlah Islam, karena mereka tidak menghadap kiblatnya kemana? Ke barat, tapi mereka menghadap kiblatnya ke timur. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, ya, seseorang yang menuntut ilmu, dia mampu mencerahkan banyak orang, ya kan? Yang menuntut ilmu, kenapa? Kalau tidak ada yang menuntut ilmu pengetahuan, maka akan banyak sekali yang gelap, dan itu dianggap benar, ya kan Bu? Dianggap kebenaran, karena tidak ada yang mencerahkan. Dan yang tertinggi yang menjadi pencerahan umat, pencerahan manusia, itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat Bu, 500 tahun setelah Nabi Isa tiada, Nabi Isa wafat, itu terjadi namanya masa fatrah, kekosongan kenabian, dan banyaklah manusia yang sesat. Kemarin kita itu waktu di sana di kota Madinah, kita pergi ke Museum Wahyu. Di sana ada satu film yang ditontonkan kepada kita, kisah tentang asal muasal dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan peradaban sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Maka manusia ditinggalkan orang-orang yang memberi petunjuk. Itu apa? Para nabi dan rasul. 500 tahun gak ada pemimpin, gimana? Coba kalau dalam kelas 1 jam aja gak ada guru, bagaimana? Ini yang ibu guru ini. Atau ibu di rumah 3 hari ibu tinggalkan, gimana? Di rumah ada terasa ibu? Bu, ada terasa? Rumah ditinggalkan 1 minggu, ada terasa bagaimana? Iya, ya kan Bu? Terasa kita. Karena sendok pun gak tahu ambil di mana. Walaupun diisi kulkas sudah banyak sekali makanan, gak tahu ambil yang mana kan? Kenapa? Tidak ada yang mengarahkan. Nah, yang tertinggi yang mengarahkan kita itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nabi Muhammad membawa ad-din. Nah, ad-din itulah Bu, inna rahmatullah. Sesungguhnya itulah rahmat Allah. Ingat Bu ya? Apa rahmat Allah? Islam. Yang kita pikir, aku dapat rahmat kali hari ini, dapat apa? Ada orang hantarkan makanan beliau. Bukan ya Bu.
Ya nggak Bu? Rahmat itu adalah Islam. Ya, rahmat itu adalah Islam. Islam yang datang kepada kita itulah rahmat Allah. Itulah karunia Allah. Dan kita nanti akan bahas tentang rahmat Allah ini karena luas sekali. Tapi yang tertinggi bahwa rahmat itu adalah ketika Allah mengirimkan agama ini melalui Nabiullah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecil-kecil rahmat tadi seluruh perbuatan baik. Makanya orang yang banyak berbuat baik itulah orang yang paling kaya dalam pandangan Islam. Ya kan Bu? Yang banyak berbuat baik, wabahu ilaihi wasilah. Orang yang banyak berbuat baik itulah orang yang paling kaya dalam pandangan Islam. Tapi kalau bukan dalam pandangan Islam, orang yang banyak berbuat baik itulah orang yang paling apes, nggak ada sama dia. Kasihnya aja, kasihnya. Apa dia bilang, nanti ku ambil di surga. Kan udah begitu ya. Kalau orang ada kehilangan, cari-cari nggak ada. Ah udahlah, udah sampai waktunya di situ. Nanti kita jemput di surga. Ada kata kawannya bercanda, dia semua ambil di surga. Nanti kok haus ya, mau usah aku makan, mau usah aku minum, kok ambil di surga. Ya kan Bu? Karena udah sepemikirannya seperti itu. Tapi kalau nggak kita balikkan kepada agama Allah, kalau ada barang yang hilang, gimana Bu? Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngomong. Diingat yang hilang itu, padahal yang masih ada tuh masih banyak di sekelilingnya. Misalnya jebak hijau yang hilang, yang hijau itu dicari. Padahal yang coklat masih ada, yang abu-abu masih ada, ya kan? Tapi harus yang hijau itu. Anda nggak merasa begitu? Apa yang hilang itu, kayaknya itu yang paling bagus dipakai hari ini. Kalau nggak ada itu nggak cas, ya kan? Dalam Islam ada hujahnya. Ketika kita mencari, tidak mendapatkan, sudah, sekedar saja, ya kan Bu? Jangan berarti Allah biarlah hilang, bukan begitu juga. Maka ada petunjuk-petunjuknya. Nah, jadi mau dikatakan di ayat ini bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah terkait mereka yang beribadah tapi tidak ikut petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menghadap kiblatnya sebagaimana kiblat kita kaum muslimin. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti wa makhtalafal ladzina utul kitab, ahli-ahli kitab, karena dikatakan ini rahib-rahib, mereka yang pakar pada agama mereka menurut mereka. Nanti kata Allah akan datang satu kaum yang mereka itu paham sekali, dan ini dikatakan apa? Mereka paham bahwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Mengenal, tetapi karena Rasulullah dikaruniakan sebagai seorang nabi di akhir zaman, maka mereka menolak itu semua. Kenapa? Khawatir kekuasaannya terambil. Bisa Bu dipahami? Jadi Rasulullah itu kan dikenal Al-Amin, orang dapat dipercaya dan semua suka kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka khawatir karena mereka tidak bisa membedakan mana kekuasaan, mana kenabian. Dipikir kalau Nabi sudah menjadi Rasul, maka kekuasaan akan diambil alih Nabi semuanya. Jadi ketakutan mereka ketika mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, khawatir yang jadi-jadi ini nanti semuanya diambil oleh Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak seperti itu. Maka dikatakan mengapa mereka menolak Rasulullah. Jadi Bu, dulu ya ketika di kota Mekah, di kota Madinah itu terang-terangan memang ada yang menolak langsung kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka memukul dan seterusnya, ya kan? Sampai ketika Fatimah membersihkan, ya kan, Nabi ketika bersujud karena mereka dilempari dengan kotoran unta. Ada yang pernah lihat unta? Memegang unta? Ada pernah pegang kotoran unta? Nah, Fatimah Az-Zahra itu membersihkan dari kotoran unta. Itu baunya luar biasa. Itu menunjukkan luar biasanya ya, kasih sayang seorang anak kepada ayahanda. Ini dalam sejarah. Makanya kita perlu lihat gaya unta. Mana unta? Itu, begitu loh mereka melumuri waktu itu. Lalu dibersihkan oleh Fatimah Az-Zahra. Ini kisah-kisah seperti ini apa? Menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa orang-orang yang hidup pada waktu itu mereka membenci Rasulullah.
bukan karena apa yang dibawa oleh Nabi, tapi karena Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Maka mereka khawatir ketika diangkat menjadi seorang Rasul, maka Nabi akan mengalihkan semua kekuasaannya kepada pundak Nabi. Nah, zaman sekarang Bu, juga keadaannya seperti itu, hanya warnanya yang berbeda. Ya Bu ya, warnanya yang berbeda. Contoh tadi saya katakan ketika misalnya mereka masuk Masjid Nabawi, mereka salah kiblat. Ada nggak hari ini orang sholat yang salah kiblat? Banyak, ya kan? Salah kiblat. Yang kedua, memang tidak berkiblat. Makanya hati-hati kita. Saya ingat dulu ketika orang-orang tua kita dulu, kalau misalnya wisuda, tidak diizinkannya pakai cepiu dan segala macam ya. Karena jangan sampai identitas kita sudah mirip dengan Yahudi atau Nasrani. Nah, kalau ketaatan kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang bersentuhan dengan mirip-mirip Yahudi atau mirip-mirip Nasrani, memang kita nggak mendekat lagi. Ya kan Bu? Yang mirip-mirip, apakah pakaian, ya kan? Apakah gaya hidup? Gaya hidup Ibu, saya mau tanya sama kita semua dan kita sudah tahu jawabannya. Gaya hidup ulang tahun, itu gaya hidup siapa? Apakah gaya hidup Muslim? Tidak. Tapi banyakkah orang Muslim melakukan itu? Banyak. Pertama kita akan dimasuki dari budaya. Setelah itu menjauh. Makanya kadang-kadang tidak terasa lagi hakikat iman, tidak terasa lagi hakikat Islam. Sampai-sampai ketika kita memakai pakaian muslimah ini pun ini dikatakan budaya Arab. Iya enggak? Kita pakai seperti ini nih, ini dikatakan budaya. Bukan, ini bukan budaya Arab. Ini simbol bahwa menyatakan kita adalah orang bersyahadat. Ya, kok kita dari jauh Ibu, kok kita dari jauh kita pakai pakaian muslimah, orang mengatakan itu seorang yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang Nasrani, Yahudi haram pakai pakaian kayak begini. Ini bukan budaya ya, bukan budaya, ini syariat, bukan budaya. Kalau budaya itu boleh kita pakai, boleh tidak. Makanya yang agama lain tidak boleh memakai seperti ini. Kan apa? Identitas muslimah, identitas. Macam mana identitas? Seperti kita di KTP kita buat agama Islam. Apa itu agama Islam? Mereka yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu ya. Nah, makanya kita lihat bahwa mereka orang-orang yang berada di kota Mekah, di kota Madinah yang menolak Rasulullah, khawatir kekuasaannya diambil alih oleh Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini mereka itu bersekutu bersama-sama. Mereka bukan tidak mengetahui, mereka telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Maka mereka itu adalah sudah diberi ilmu. Jadi ingat Bu, orang yang bertengkar ini, orang yang menyelisihi daripada Rasulullah, secara umum dikatakan adalah mereka punya ilmu, punya pemahaman, tapi karena kedengkian di dalam diri, maka punya sifat apa? Dengki, punya sifat hasad. Jadi sifat dengki, sifat hasad ini menggerogoti. Dan ini juga di akhir zaman, sampai nanti akhir zaman itu akan terus ada. Ya kan? Akan terus ada. Makanya kita perlu sekali tersibah, tercelup dengan keikhlasan, kebaikan, pertaubatan. Untuk apa? Hilang sifat-sifat dengki kita itu. Misalnya Bu, kita bilang yang kecil-kecil lah. Kalau ada kita pandai masak, kawan kita pandai masak juga, kita bilang, ya mangga. Nah, gitu kan? Ya mangga. Yang mangga siapa? Yang banyak menyulut buge. Menyulut buge mangga. Ya kan? Nah, itu dengki. Itu dengki. Ya kan? Kalau dia misalnya fakih, oh itu belum fakih lagi, belum. Nah fakih, yang lagi seperti ini. Yang fakih seperti guru saya, seperti ini. Nah sama-sama itu dengki. Itu kecil-kecilnya, bukan di ayat ini. Tapi itu kerimah-kerimah di bawahnya. Kalau ada Fir'aun, ada cucu-cucu cicit-cicitnya. Nah gitu loh. Sifat-sifat itu. Maka dikatakan apa? Mereka menolak Rasulullah bukan karena mereka tidak berilmu, mereka berilmu. Nah mereka dengki, ada sifat dengki. Makanya dengki ini menghapuskan, menggerogoti seluruh amal soleh. Ini luar biasa. Dalam Islam. Dan Rasulullah itu kita kenal bahwa ketika sifat-sifat Rasulullah, ya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah,
itu dihapuskan daripada sifat-sifat itu. Dan Rasulullah dalam perjalanan hidupnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk membersihkan. Dan kita sebagai umatnya juga itu perlu dicuci berkali-kali. Macam mana Bu? Itulah nanti ketaatan dalam Islam, banyak istighfar, banyak taubat, banyak bertobat. Itu adalah dicuci. Rasa-rasa kita ada, sayalah. Rasa-rasa kita, akulah. Rasa-rasa kita, dicuci balik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contoh misalnya gini, oh Bu sehat kali ya? Sehat lah, karena saya kan memang jaga makanan, jaga minuman. Baru dia bilang ada nggak itu? Iya kan Bu? Dipikirnya ketika nikmat diberi itu dirinya yang usaha, bukan. Itu biiznillah. Dengan izin Allah. Jadi kami pernah pada satu kali pergi berumrah. Jadi teman ada 4 orang kawan. Teman yang pertama masuk ke dalam, hilang sendalnya. Kata kawannya, itulah kamu cari dosa. Selamat nih. Pas teman yang bilang tadi, yang kedua hilang kurmanya. Hilang kurmanya. Kata kawannya, kan? Kau? Kata kawan yang ketiga hilang jilbabnya. Ya kan Bu? Kata kawan yang keempat apa? Itulah kalian. Makanya kalian harus begini, harus begitu. Dia yang terakhir. Hilang juga bawaan makanan yang dia simpan di tempat taruh sandal itu. 4 kena. Makanya dalam Islam Bu namanya ain. Apa ain? Ya kan? Ain itu kalau ada orang yang kena, kita melakapkan itu ya sembarangan. Makanya kita sering bilang Masya Allah, Tabarakallah, ya kan? Kalau yang baik-baik, kan? Kalau yang enggak baik kita mengatakan Subhanallah. Jangan, kamu itu kenapa? Enggak usah begitu, ya kan? Kalau yang baik kali misal kita katakan, cantik kali, iya, itu bisa ain, ya bisa ain. Maka dalam Islam itu semuanya sudah ada aturannya. Sampai saya lihat ada satu mobil itu dibuat di belakangnya Masya Allah, Tabarakallah. Dia takut hilang mobilnya. Ya kan, jangan orang tengok mak, kan gitu kan? Maka dia buat mak. Waktu kita pandang, kita baca dulu hati kita, Masya Allah, Tabarakallah. Ada selamat kita, dia pun selamat, kita pun selamat. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah biiznillah. Makanya kata-kata biiznillah itu sebenarnya orang yang sudah punya pemahaman agama. Kalau nggak punya pemahaman agama itu nggak tersebut. Ya, tidak tersebut. Dengan izin Allah. Hari ini kita bergerak dengan izin Allah. Walaupun kita sudah berjanji, itu ikhtiar kita. Kalau Allah mengatakan tidak bisa, bisa nggak tidak bisa? Bisa. Biiznillah. Makanya kenapa kita di sholat fardu itu diutamakan kita baca kursi. Biiznillah. Ya kan, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dikatakan di sini kedengkian orang-orang pada waktu itu, mereka membenci Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikis sifat-sifat buruk ini. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat yang buruk. Nah, tentunya untuk ketaatan ini banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Apa amalan yang harus kita lakukan, Bu? Yang pertama dikatakan apa? Hendaklah melakukan ibadah rutin, yaitu ibadah wajib yang konsisten, untuk kita terus berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita katakan di sini wal qanitina. Ya kan? Pertama tadi as-sabirina, as-sadiqina. Bagaimana kita tetap sabar, tetap membenarkan, tetap taat, tetap bisa berinfak, tetap bisa beristighfar sebelum waktunya subuh atau di waktu sahur. Ada beberapa amalan yang kita lakukan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk membangun kedekatan atau taqarrub kepada Allah adalah yang pertama, enggak usah yang muluk-muluk dulu. Rutin, konsisten terhadap amal wajib. Rutin, konsisten terhadap amal wajib. Apa amal wajib? Salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan itu kita lakukan di awal waktu. Berbeda orang melakukan sholat di awal waktu dengan di tengah waktu dengan di akhir waktu. Berbeda. Jadi kalau kita terus mau dapat hidayah dari Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada permohonan doa yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku melaksanakan sholat di awal-awal waktu, ya Allah.
Sering kok kita berdoa gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita dalam perjalanan, hai jam berapa waktu sholat? Kita perjalanan nih, jam berapa waktu sholat? Kalau kita mau ke rumah teman, jam berapa? Jam 1:30. Jangan yang bertabrakan dengan waktu sholat. Terutama sholat wajib. Tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Ini adalah ikhtiar untuk taqarrub ilallah. Tapi kalau udah tahu 1:30 pertemuan, ya kan Bu, 1:30 atau 1:30. 1:30 itulah jam zuhur. Mulai 1:30. Kira-kira kalau udah ngobrol jam berapa selesai? Jam 2 pulang ke rumah jam berapa? Buka kulkas lagi, ambil jus lagi 2:30. Jam 3:15 barulah Allahu Akbar. Nah, sekali dua kali namanya pembiasaan. Maka dikatakan dalam dunia psikologi, orang-orang yang mengulang-ulang 22 kali perbuatannya, itu akan menjadi karakter pada diri kita. Ini kita absen di pengajian Balai Rumah Aceh yang nggak pernah absen 22 kali, maka akan menjadi istiqomah lah pada dirinya terhadap ta'lim itu. Tidak boleh perih, ya Bu, tidak boleh libur. Jadi apapun perbuatan kita, mau zikir, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau puasa sunnah, 22 kali nggak boleh perih. Maka itu akan tertancap kebiasaan yang akan menjadi karakter. Jadi rutin itu membuat orang taqarrub ilallah. Sampai-sampai Rasulullah ketika sholat subuh itu dilihat mana yang hadir, mana yang nggak hadir. Kalau nggak hadir tanya kemana pulang, gitu kan? Memang kita tidak di absen, ya kan? Memang tidak di absen karena absen itu lebih kepada apa Bu? Dipaksakan. Makanya kita lihat kalau anak di sekolah di absen ya, karena kalau nggak di absen kan nggak hadir karena kesadarannya belum ada. Tapi kalau kesadaran sudah ada, ngapain kita absen tiap hari emang orangnya jumlahnya itu? Betul nggak Bu? Habis buku, habis pulpen, kayak gitu ya. Itu dalam Islam itu luar biasa. Makanya kita lihat sholat Jumat, ada nggak di absen sholat Jumat? Enggak. Tapi kalau masuk kantor di absen mana? Kayak gitu ya Bu ya. Nah, mau kita katakan dalam Islam itu luar biasa konsisten untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Mau ngantuk kali pun, mau sakit pun, mau apa pokoknya aku pergi sholat Jumat. Itu luar biasa. Nah, tapi dalam Islam memang ada ruksah-ruksah, ada kemudahan-kemudahan. Kalau sakit karena apa, kalau ini karena apa, sampai hujan lebat dibolehkan tidak pergi sholat Jumat. Tapi nanti ada belenggu-belenggu lain, malas, panas, ya kan Bu? Sibuk, lalai, pekerjaan, itu bisa menghalangi dia sholat Jumat dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan yang lain. Apa Bu yang pertama? Untuk taqarrub ilallah, untuk qanitin tadi, tetap taat, rutin yang wajib-wajib dulu. Apalagi kita yang perempuan, pilih sajalah salat wajib, puasa wajib ya. Kemudian mencari sesuatu yang diridhoi oleh suami, pasangannya, pilihlah surga mana yang kau mau masuk. Itu mudahnya dalam Islam. Di situ nggak dibilang tahajud, di situ nggak dibilang untuk sholat sunat, puasa sunat, nggak ada. Tapi yang wajib-wajib saja. Ini untuk taqarrub ilallah. Yang kedua adalah engkau membaca Al-Quran, kemudian engkau menelaahnya. Kita membaca Al-Quran, tapi kita memperhatikannya, atau bahasa dalam Islam disebut dengan mentadaburi. Maka membaca Al-Quran saja tidak cukup karena pemahaman kita nggak sampai di situ. Tapi kita baca, kita wiridkan, setelah itu kita pahamkan apa yang Allah inginkan dari bacaan ini, apa yang Allah maksudkan dari ayat ini. Seperti tadi Bu, inna dina indallahi Islam. Oh, agama yang diridhai Allah adalah Islam. Tapi setelah kita tahu asal muasal dari ayat ini ada, ternyata ada sekelompok manusia yang masuk ke Masjid Nabawi, kemudian mereka sholat, tapi sholat mereka tidak menghadap ke kiblat yang telah diajarkan Rasulullah. Oh, baru sadar kita, ya Allah, macam mana dengan amalku ini? Semoga ya Allah Engkau terimalah seluruh amalku. Kemarin ketika pulang umrah, mama saya bilang, alhamdulillah udah 12 kali mama naik pesawat. Karena 6 kali pergi ke Mekah lah Bu, berhaji dan berumrah 6 kali. Ya Allah, semoga Engkau kabullah semua amal-amal solehku. Berharap ya Bu, takut kalau ditolak oleh Allah. Dengan segala cacat kita, dengan segala cacat amal kita, setelah kita beramal, kita bilang sama Allah, ya Allah, kabullah ya Allah, terimalah amal soleh kami ini ya Allah. Kan gitu kan Bu?
Karena kita sadar cacatnya banyak, karena kita sadar kurangnya banyak, maka kita minta kepada Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ketika pemahaman dengan ayat, dengan Al-Quran, kita terus mendalami, tapi bukan sekedar dibaca. Tapi tentunya nggak mungkin kita akan mendalaminya tanpa kita membaca. Makanya membaca itu level 1. Iqra ma ana biqari. Kemarin tuh ketika kita pergi ke Gua Hira hanya dalam waktu 2 menit. 2 menit sampai ke Gua Hira, Bu, sekarang. Nggak perlu naik lagi ke atas, ya kan? KW-nya, ada KW-nya, ya Bu. Tapi kita sampai ke situ. Nah, ketika lihat sejarahnya, untuk apa? Untuk kilas balik. Ketika Rasulullah dikatakan Iqra ma ana biqari, aku tak bisa baca, maka bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, karena Allah lah yang akan mengajarkan engkau. Jadi kan ada Bu, kita bilang, ya Bu, kita ikut ngaji. Bisa aja, nggak bisa ya, yang mana? Nggak pandai saya macam-macam. Dalam Islam itu pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah kan, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Apa yang harus saya baca? Saya nggak bisa membaca. Ya kan? Maka dikatakan apa? Membaca itu level 1. Ikutin saja kalau itu baik. Maka setelah itu nanti Allah akan mengilhamkan. Tapi kalau kepada Rasulullah, Allah memberikan mukjizat. Allah akan memberikan ilmu, Allah akan memberikan pemahaman. Jadi Bu, baca Quran, kita tahu bahwa level 1 memang baca walaupun tidak mengerti artinya. Tapi tidak boleh sebatas itu. Harus kita pahami lagi bahwa semua ayat 114 surat itu kita harus pernah mentadaburinya. Ingat ya, seluruh ayat yang ada itu harus kita tadaburi. Untuk apa? Untuk kita paham bahwa alangkah tingginya ilmu Allah. Untuk kita sadar bahwa Allah perintahkan untuk apa di dalam Al-Quran itu. Nah, makanya kita lihat, untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak ada cara lain. Yang pertama, menghatamkan baca Quran. Kemudian setelah itu kita faham dari per ayat yang kita baca. Ini butuh waktu kan? Ini butuh waktu. Ya kan? Ini butuh waktu. Contoh kita di Balai Rumah Aceh ini, kita berusaha kumpul kayak begini terus ya, kumpul kayak begini. Setelah itu nanti udah 3 tahun kita kayak begini, ada proses kedua. Proses kedua kita membuka kelas Al-Quran. Itu setelah 3 tahun Bu kita kayak gini. Ini masuk tahun ke-4. Mau 4 kali hari raya. Ya kan Bu? Setelah itu kita kumpul kayak gini, ambil siapa di antara kita yang menekuni Al-Quran. Nah, setelah menekuni Al-Quran dengan membaca dulu, baca dulu. Maka nanti ada namanya Tuhfatul Muqri. Itu nanti itu. Ya kan? Ini baca dulu, itu baca dulu. Nah, macam mana? Siapapun, dan tidak ada batas umur. Kalau sekolah SD, kalau 12 tahun bisa masuk lagi. Kalau kuliah gitu juga ada batas umur. Pekerjaan gitu. Tapi kalau belajar Quran nggak pakai batas umur. Dan bahkan dikhususkan untuk orang-orang yang lansia atau menuju lansia. Nah, insya Allah besok hari Ahad 17 Agustus kita akan istilahnya apa tuh? Grand opening di Balai Rumah Aceh ini. Semua kita di 17 Agustus jam 14.30 kita akan buat pembukaan Al-Mahiru bil Quran. Ya kan? Untuk membuka rumah Quran. Pembukaannya di sini, ngajinya Nun di sudut sana. Jadi semua kita nanti Bu, bagi ibu open, undangannya undangan terbuka. Ya, semua kita memakai baju merah putih, terserah mau putih di sini, mau merah di sini, atau merah di sini, putih di sini, terserah. Atau merah semuanya, boleh juga. Merah putih. Kenapa? Hari kemerdekaan. Kita buat moto apa? Merdeka dari buta huruf Al-Quran. Merdeka dari buta huruf Al-Quran. Bagaimana buta huruf Al-Quran? Tahu baca, nggak ngerti makna. Tahu makna, tahu baca, tapi tidak diwiridkan. Ada juga. Aku udah tahu, di pesantren dulu dah 30 tahun pesantren. Tadi malam pada ngaji ya, itulah yang nggak ada. Makanya buat hati-hati ya. Dan semoga Allah selamatkan kita dan seluruh keturunan kita. Jika ada orang dulu menghafal Quran, membaca Al-Quran, rutin membaca Quran, lalu dia tinggalkan kebiasaan baik itu, maka di yaumil akhir, jika dia matanya bisa melihat, dibutakan oleh Allah. Jika tangannya ada kaki, dipinjangkan oleh Allah. Jika punya tangan, tangan juga diputuskan oleh Allah.
dipinjamkan, ya kan? Itu kalau orang yang dulu sudah dekat dengan Al-Quran, lalu bersama waktu karena lalainya dia memutuskan hubungannya dengan Al-Quran. Minimal yang pertama tidak membacanya, tidak mewiridkannya, apalagi tidak mengamalkannya. Jadi orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran, ini menjadi sebab dia mendapat petunjuk dari Allah. Kalau dia meninggalkannya, maka Allah pun akan meninggalkannya. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan Allah. Maka dikatakan jika engkau melupakan Allah, Allah akan melupakan kamu. Tapi Allah nggak melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Makanya kita diberi akal oleh Allah. Orang yang tidak diberi akal tidak diberi hukum oleh Allah. Ini luar biasa sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, berikan aku terus ya Allah hidayah, petunjuk-Mu ya Allah. Jangan kembalikan lagi Allah setelah Engkau beri petunjuk dan hidayah. Jangan kembalikan aku kepada kekufuran dan kezaliman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kami berharap kepada kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, ya kan, kita bisa hadir di hari kemerdekaan 17 Agustus, yaitu di hari kemerdekaan yang keberapa, Bu? Iya, kita mensyukuri nikmat Allah. 80 dah. Kalau orang umur 80 dah macam mana? Udah faqih. Ya kan? Umur 80 kan? Udah sangat faqih, udah sangat paham, udah sangat konsisten, dan kita berharap seperti itu. Nah, kita 14.30 nanti ada di sini. Nah, sekalian kita untuk merayakan hari kemerdekaan, tapi moto kita adalah merdeka dari buta huruf Al-Quran yang diawali dengan wirid atau iqra, membaca Al-Quran. Jadi kelas 0. Tapi nanti kita akan buka kelas untuk mengambil sanad Al-Fatihah setiap per 2 bulan sekali. Nanti bisa mendaftarkan diri melalui Bu Faizah. Setiap 2 bulan sekali, berarti nanti bulan Agustus, hitung ya, Agustus, September, berarti Oktober. Di bulan Oktober kita akan buka daurah untuk mengambil sanad Al-Fatihah. Karena bagaimanapun kita membaca surah Al-Fatihah, kalau misalnya belum benar ketika kita sholat, maka dia menjadi wajib untuk kita baca dengan cara yang benar. Kalaupun ternyata salah tapi kita sudah berguru, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita salah dan tidak pernah belajar, itu tidak mendapat ampunan. Makanya belajar kita juga bukan untuk dapat, untuk kafarat dosa. Ya kan, Bu? Kita belajar ini bukan citanya biar aku dapat, bukan juga untuk kafarat dosa-dosa kita. Karena dicatat oleh Allah kita orang yang bersungguh-sungguh. Maka dari bersungguh-sungguh itulah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, memperbanyak doa, meminta kepada Allah. Jadi untuk kita takarrub, ketaatan kita tetap konsisten, memperbanyak doa. Baik doa dari para nabi, para rasul, dan di dalam Al-Quran ini terkumpul doa para nabi dan rasul. Ya kan, Bu? Di dalam Al-Quran ini terkumpul doa para nabi dan rasul. Sampai misalnya seperti doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Itu semua adalah doa nabi dan rasul. Nah, kalau kita baca macam mana? Maka kita pun nampak keberkahannya. Berdoa itu jangankan dikabulkan, ketika tidak dikabulkan pun atau belum dikabulkan, dia penolak bala. Penolak bala. Bala apa? Bala dari nerakanya Allah. Karena kita kalau berdoa itu seperti ibadah, seperti sholat, ruku, sujud, berinfak, sedekah, itu berdoa. Jadi kalau kita berdoa mohon kepada Allah dengan tadarru' wa khufyah, itu menjadi kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka jauh dari syaitan laknatullah. Makanya orang berdoa yang tertinggi memang dikabulkan oleh Allah. Tapi ada rahasia doa, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Dan berdoa itu bisa membuat dosa kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, Bu? Doa itu menjadi sebab dosa kita dihapuskan oleh. Nah, makanya orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling banyak berdoa. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling banyak berdoa. Makanya bahasa Rasulullah gimana? Doakan saya ya. Doakan saya. Nah, kalau dalam arti tarbiyah, doa itu memang sholat. Tapi dulu Arab jahiliyah kalau dikatakan doa, ya kan? Itu memang sholat. Ya, memang sholat. Tapi doa itu memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sedang sholat, yang hati dan pikirannya
tidak tersambung dengan Allah, tidaklah dia sedang sholat atau tidaklah dia sedang berdoa. Amin. 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 Ada ya? Yang berdoa auzubillahi minasyaitonir. Amin. Atau nengok HP. Amin. Amin. Atau bahasa misalnya, coba ibu perhatikan orang khusyuk berdoa, ada yang amin. Apalagi makanan udah dikeluarkan. Di sini, tangannya di sini. Kita berdoa tuh sampai diajarkan oleh guru kita doa tuh begini. Walaupun nggak keluar suara kita, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Mujibas Sa'ilin. Kan beda-beda kan? Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Kabulkan ya Allah dengan tadarru'a wa khuf, ya, rendah hati. Kalaupun engkau belum mendengar, belum menerima ya Allah, aku juga terima ya Allah. Tapi aku yakin suatu hari nanti engkau pasti akan mengabulkan doaku. Itu hebat kali itu. Kita bilang ya Allah, aku sadar dengan banyak dosa-dosaku mungkin ya Allah masih terhijab, masih belum terwujud. Tapi aku yakin dengan rahman dan kasih sayangmu, engkau pasti akan mengabulkan ya Allah. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Nah itu rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa. Nah doa ini yang tertinggi itu adalah as-salah, yaitu salat. Nah yang berikutnya, macam mana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma hdini li ahsani akhlak, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, hidayahkanlah aku dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia, dan jauhkanlah aku ya Allah dari akhlak tercela. Macam mana kita tahu dari akhlak tercela, Bu? Maka kita belajar sejarah. Mana akhlak yang Allah ridho, mana Allah yang tidak ridho. Nah ketika akhlak tercela kita lakukan, tapi kita nanti ada ilmunya, ada hidayah petunjuknya, itu pun menjadi penghapusan dosa-dosa kita. Jadi kita berdoa kepada Allah bahwa Allahumma hdini li ahsani akhlaqa, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha illa anta. Tentu Bu, dalam pergaulan apabila ada orang tidak berakhlak, makanya nanti ada bahasa gini, benci rumah. Nengok wajahnya pun tak mau lagi, saking udah enggak sanggup lagi. Nah kita mohon sama Allah, Allah berikan kita akhlak yang mulia, lahir kita mulia, batin kita mulia, dan kita nggak ada kuasa ya, kita nggak ada kuasa. Semua biiznillah, semua dengan izin Allah. Nah insya Allah dengan akhlak mulia ini, maka kita tergolong kepada orang taqarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ini garis miringnya adalah dengan banyak melakukan salat tobat, dengan banyak bertobat. Di usia-usia seperti kita udah bolehlah perbanyak, rutinkan salat tobat. Di usia-usia seperti kita, Bu, udah kita rutinkan, satu hari mesti ada sekali salat tobat. Mesti ada salat tobat, mesti ada salat tobat. Apakah di waktu duha, apakah di waktu malam setelah kita misalnya bangun, kemudian kita mandi, kemudian kita salat tahajud, mungkin di awal dulu salat tobat. Jadi salat tobat itu pada usia-usia seperti kita ini kita rutinkan. Dengan masa yang sudah sangat panjang kita hidup, sangat banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka salat tobat ini menjadi satu keniscayaan bagi orang yang ingin taqarrub ilallah. Yang berikutnya adalah kita mendalami sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bu, kalau kita dalami sifat-sifat Rasulullah, itu akan kita dapat syafaatnya. Terhanyut dada kita, begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang mulia. Dan yang tertinggi adalah bagaimana kita mendalami sifat-sifatnya di dua tanah suci, apakah di kota Makkah Al-Mukarramah ataupun di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelumnya kita membaca kisah-kisah itu. Yang tertingginya, puncaknya, puncak rindu bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu ketika kita berada di rumahnya. Makanya kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Semoga tersampailah kepada Rasulullah dan kita mendapat orang-orang yang dapat syafaat kelak di yaumil
mahsyar, di yaumil qiyamah. Mungkin ini Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai bahasan dari inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat pada orang yang berbuat baik. Dan kita akan bahas nanti pada sesi berikutnya apa yang dimaksud dengan rahmat Allah itu pada dalil ayat-ayat yang berikutnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.